Sosialisasi hasil penghitungan upah minimum Kota Magelang tahun 2026 oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Selasa 23 Desember 2025. Hari Kebangsaan Indonesia Raya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Magelang, yang kami hormati Ketua Apindo Kota Magelang, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, serta hadirin yang berbahagia. Acara pembukaan sosialisasi hasil penghitungan upah minimum Kota Magelang tahun 2026 Selasa 23 Desember 2026 dimulai. Acara diawali dengan pembacaan doa oleh Bapak Reagenda Mardika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keridhaannya atas apa yang akan kita rencanakan dan kita lakukan di tempat ini. Izinkan saya memimpin doa menurut tuntunan agama Islam. Bapak, Ibu, saudara sekalian mohon berkenan menyesuaikan dan berdoa menurut tuntunan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa radhiyallahu ta'ala an sahabat Rasulullah ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul dalam acara sosialisasi upah minimum Kota Magelang tahun 2026 dengan menundukkan kepala dan mengadahkan tangan. Kami memohon kepada-Mu, terimalah kehadiran kami ini dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman yang baik, hati yang lapang, serta niat yang lurus, agar sosialisasi ini berjalan dengan tertib, jelas, dan membawa manfaat bagi seluruh pihak. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai ikhtiar yang membawa keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Tuntunlah kami agar setiap keputusan, pelaksanaan, dan langkah yang diambil senantiasa berlandaskan kebenaran, pertimbangan yang bijaksana, serta menjauh dari perselisihan dan keburukan. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam semangat kebersamaan,
Dekatkanlah yang jauh, eratkanlah persaudaraan, dan tumbuhkanlah sikap saling menghormati serta saling memahami, sehingga hubungan antara semua unsur yang terlibat dapat terjaga dengan baik dan harmonis. Ya Allah, ampunilah kami apabila dalam kegiatan ini terdapat kekurangan, kelalaian, kealpaan atau kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mudahkanlah urusan kami pada hari ini. Bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan yang lurus, serta berikanlah kelancaran hingga acara ini selesai dengan baik. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Ibu Susdawati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Magelang, Bapak Edi, narasumber dari Ketua Agung Kota Magelang, Bapak Ibu hadirin tamu undangan para pengusaha di seluruh Kota Magelang, serta dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja serta dari Pemkot Kota Magelang yang hadir pada gedung wanita pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bertemu di gedung wanita dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun juga untuk mengikuti acara sosialisasi hasil perhitungan upah minimum Kota Magelang tahun 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan sosialisasi ini kami menghadirkan perwakilan perusahaan sebanyak 110 yang ada di Kota Magelang yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja Magelang untuk memberikan bekal informasi awal terkait hasil perhitungan UMK oleh Dewan Pengupahan Kota Magelang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa pengupahan merupakan permasalahan krusial yang berdampak pada kondisi kesejahteraan dan hajat hidup seorang pekerja. Dengan pengupahan yang adil, proporsional, dan seimbang akan mewujudkan kondisi hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah dengan menciptakan pengupahan yang berbasis pada struktur, skala, dan upah. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sosialisasi hasil perhitungan upah minimum. Tahun ini kita selenggarakan pada tanggal 23 Desember 2025 karena memang berkenaan dengan jadwal dari pemerintah pusat agak mundur di Bapak Ibu sekalian. Hal ini memang menjadi informasi yang harus kita pedomani dan dilaksanakan bagi semua perusahaan untuk bagaimana mewujudkan penerapan upah di perusahaan tersebut. Kondisi ini yang akan mendorong kami untuk terus memberikan pembinaan dan informasi kepada perusahaan yang salah satunya melalui kegiatan seperti ini. Berkaitan dengan kegiatan sosialisasi ini, kami melaporkan sebagai berikut, Bapak Wali Kota yang terhormat. Yang pertama, dasar hukum kami melaksanakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Ini kebetulan peraturan pemerintahnya baru disahkan kemarin tanggal 20 Desember ini. Kemudian untuk surat Dirjen PHI dan Jamsos Nomor 4/HI.00/11/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang penyampaian data kondisi ekonomi dan tenaga kerjaan untuk penetapan UMK tahun 2026. Jadi ini memang jadwalnya agak mundur semua. Kemudian latar belakang kami melaksanakan kegiatan ini mengingat masih ada atau beberapa perusahaan yang
untuk memberikan informasi sekaligus sebagai sarana koordinasi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah terkait UMK tahun 2026. Kemudian tempat dan waktu kegiatan diselenggarakan pada hari ini Selasa 23 Desember 2025 di Gedung Wanita Kota Magelang. Adapun peserta kegiatan sosialisasi ini perwakilan dari 110 perusahaan yang ada di Kota Magelang. Untuk narasumber hari ini kami mohon dari Ketua Apindo Kota Magelang selaku salah satu anggota Dewan Pengupahan di Kota Magelang berkenan menyampaikan sosialisasi atas apa yang telah kemarin kita sepakati bersama. Besar harapan kami Bapak Ibu nanti mengikuti acara ini sampai dengan selesai, dan sebelumnya kami mohon dengan hormat Bapak Wali Kota untuk bisa memberikan saran dan arahan kepada kami. Demikian yang dapat kami laporkan. Banyak kekurangan dari kami dan rekan-rekan di Dinas Tenaga Kerja, kami mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan arahan Wali Kota Magelang sekaligus membuka sosialisasi. Yang terhormat Bapak Haji Damar Prasetyono, disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Berkah Dalam. Saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para anggota Dewan Pengupahan Kota Magelang. Yang saya hormati perwakilan asosiasi pengusaha. Di sini ada Pak Edi, terima kasih atas kehadirannya sebagai narasumber dalam nanti. Yang saya hormati perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di Kota Magelang, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Oh, ini dari BPJS, Pak. Oke, selamat datang. Kami seharusnya di depan. Ini senior kita. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Alhamdulillah, syukur kita ajarkan dan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua diberikan iman sehat, semangat, takwa, apapun, nikmat bahagia, terutama bersyukur karena sesuatunya itu tanpa bersyukur tidak ada kebahagiaan yang kita dapat. Untuk itu selamat datang kepada seluruh peserta pada acara sosialisasi hasil penghitungan upah minimum Kota Magelang tahun 2026. Saya menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat secara aktif bertanggung jawab dalam proses penghitungan upah minimum di Kota Magelang, karena tentunya diskusi panjang tentang upah ini menjadi bagi saya menjadi jalan terbaik, karena ini diputuskan bersama atas berbagai macam pertimbangan. Jadi tentunya pemerintah ini akan selalu membuka ruang-ruang dialog, jadi supaya tidak ada yang mendolimi dan terdolimi. Jadi semua ini bisa kita bicarakan, karena pastinya pengusaha mempunyai hitung-hitungan juga, pekerja juga butuh diperhatikan, butuh kesejahteraan juga. Artinya harus ada win-win solusi untuk sebuah permasalahan. Insya Allah berkah sehat.
khususnya kepada Dewan Pengupah Kota Magelang yang telah bekerja dengan menjunjung tinggi prinsip dialog dan objektif, data serta keseimbangan kepentingan. Jadi semua basisnya data Bapak Ibu sekalian. Ini kan upah minimal, bukan upah maksimal. Maksimal terserah pengusaha kemampuannya seperti apa, punya perhitungan seperti apa mau. Tapi upah minimal ini memang harus disepakati dan ditetapkan. Ini merupakan mandatori dari pemerintah pusat untuk kita laksanakan di setiap daerah yang ada di Republik ini. Juga kepada Badan Pusat Statistik, terima kasih Mas. Jangan tidak hanya mengurusi data-data yang sifatnya kebijakan pemerintah, khususnya bahan pokok saja, dan juga data-data masyarakat di dinas sosial saja. Ternyata Badan Pusat Statistik ini juga mengurusi UMR juga. Artinya KPI fungsi, ya gitu Pak. Foto lah sama lagi. Saya ucapkan terima kasih ya, yang telah memberikan kontribusi pemikiran secara konstruktif sehingga proses penghitungan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang adil, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena pusat data itu di BPS. Sekarang BPS itu luar biasa. Saya dipercaya pemerintah untuk mengelola data di Republik ini. Data apa saja ada. Itu cabai harganya berapa pasti sudah tahu. Lombok, cabai, berapa, bawang, telur, daging. Ditanya datanya di Teksen yang masuk desil 1, 2, 3, 4, 5 tahu juga. Baik KPI ngerti kan? BPS itu semua tahu. Alhamdulillah kita punya mitra BPS yang betul-betul profesional, yang betul-betul mempunyai komitmen yang kuat untuk menyajikan data yang lengkap. Jadi sekalian saya hormati sebagai kepala daerah, sebagai wali kota, saya di sini akan menyampaikan secara langsung arah sikap dan komitmen pemerintah Kota Magelang terkait kebijakan pengupahan yang menyangkut hajat hidup banyak orang dan berkelanjutannya dunia usaha di kota kita. Jadi ada dua sisi mata uang yang kita perjuangkan, dua sisi kepentingan yang sama-sama kita perjuangkan. Pemerintah ini sebagai mediator bagaimana pengusaha ini bisa terus sustainable atau bisa terus berlanjut dengan baik, tentunya punya perhitungan profil dan lain sebagainya, sosial profil dan lain sebagainya. Masyarakat atau pekerja juga mempunyai kepentingan, dia ingin sejahtera juga, cukup tercukupi, dan pada akhirnya kinerjanya ini meningkat. Ini bagian dari strategi dunia usaha untuk bagaimana meningkatkan produksi, meningkatkan market atau penjualan, dan juga pekerja bersejahtera. Jadi ini saling membutuhkan. Di sini terjadi simbiosis mutualisme atau kolaborasi yang saling membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya tegaskan sejak awal bahwa upah minimum kota bukanlah keputusan personal daripada pemerintah. Ini perlu kita tegaskan. Upah minimum itu bukan keputusan personal, tapi menjadi kolektif, keputusan yang kolektif yang didasari oleh data yang betul-betul mempunyai integritas, data yang jujur. Ini yang mendasari bahwa upah minimum kota ini bisa diputuskan. Bukan pula hasil pertimbangan sepihak dari pemerintah. Bapak Ibu sekalian perlu pahami semua, upah minimum kota atau daerah itu bukan
hasil pertimbangan sepihak pemerintah. Saya sudah sampaikan tadi, pemerintah sebagai mediator. Pemerintah berkepentingan supaya pertumbuhan ekonomi ini terjaga dengan baik sesuai target. Jadi kepentingannya di sana Bapak Ibu sekalian. UMK adalah kebijakan negara yang dihitung berdasarkan regulasi nasional menggunakan data ekonomi yang objektif serta melalui mekanisme dewan pengupahan yang representatif. Ini pada data pusat dihitung berdasarkan regulasi nasional menggunakan data ekonomi yang betul-betul jujur, yang akurat, dan juga melalui mekanisme dengan melibatkan dewan pengupahan yang representatif. Artinya representatif itu betul-betul paham dan mampu memahami. Jadi tidak ada kepentingan pihak-pihak tertentu. Ini adalah kepentingan bersama. Ini perlu saya garis bawahi. Oleh karena itu, hasil penghitungan UMKM Kota Magelang tahun 2026 yang kita sosialisasikan hari ini adalah hasil proses yang sah, transparan, dan akuntabel. Pastinya tidak terpuaskan semua, tapi sudah terjadi win-win solusi di antara semua pihak. Jadi seperti itu Bapak. Kadang-kadang kan yang disalahkan pemerintah, yang di demo pemerintah. Jadi seharusnya tahu positioningnya pemerintah itu seperti apa. Government positioningnya dalam konteks upah minimum daerah. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Karena kan itu bekerja pokoknya pemerintah yang salah. Jadi karena sudah kita lakukan lewat mekanisme yang jelas dan transparan. Jadi sekalian, pemerintah Kota Magelang memahami dengan sungguh-sungguh bahwa kebijakan UMK adalah di titik temu dua kepentingan besar, pengusaha dan pekerja. Di satu sisi, pekerja dan buruh membutuhkan kepastian upah yang layak untuk menjaga keberlanjutan, untuk menjaga kesejahteraan daya beli keluarga. Ini menjadi indikator utama dalam kita menentukan seberapa besar upah minimum daripada daerah. Sementara itu, di sisi lain, dunia usaha membutuhkan kepastian dan ruang tumbuh agar usaha tetap berkelanjutan dan mampu membuka lapangan pekerjaan. Di sisi lain, pekerja pengen sejahtera. Di sisi lain, usaha atau pengusaha harus bertumbuh, harus profit supaya bisa membuka ruang-ruang pekerjaan besar. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Posisi pemerintah mungkin Pak Jika sudah paham. Pemerintah di mana posisinya? Posisi pemerintah itu kan tadi itu mediator. Pekerja bisa kita akomodir, dunia usaha juga bisa kita akomodir. Bangsa yang besar dan maju, cirinya banyak pengusahanya. Kita ambil Singapura. Singapura itu dulu tahun, kalau kita tahun 2000-an aja pengusahanya sudah sekitar 20% lebih. Mungkin sekarang sudah 50-50 mungkin di sana itu. Di tempat kita pengusahanya baru berapa Pak dari ini? Mungkin masih di bawah 5%. Jawab Pak. Pemerintah butuh dunia usaha yang sehat. Pemerintah butuh dunia usaha yang terus bertumbuh. Nah ini Pak, ini kepentingannya seperti itu. Karena yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga negara ini ya dunia usaha. Jadi
perlu kita pahami, Pak. Kita saling berkepentingan. Dunia usaha tidak ada pegawai ini orang dunia usaha. Begitu. Jadi ada masyarakatnya tidak ada dunia usaha ini udah nganggur. Jadi saling berkepentingan Bapak Ibu sekalian. Makanya positioningnya harus jelas sebagai mediator untuk mencari win-win solusi supaya semua diuntungkan. Ini tujuannya seperti itu. Sementara itu peran pemerintah daerah adalah untuk menjaga keseimbangan, bukan berpihak pada salah satu kepentingan, melainkan memastikan kepentingan pekerja dan dunia usaha dapat berjalan secara adil, berkeadilan dan rasional. Jadi orang menang-menangan ternyata kan segitu. Berarti arah juga sih, tapi kan terlalu mediator saja. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan satu hal penting, bahwa upah minimum adalah batas paling bawah, bukan batas paling atas. UMK adalah jaring pengaman minimum bagi pekerja. Oleh karenanya saya berharap bagi perusahaan yang memiliki kapasitas dan kemampuan lebih, kami mendorong agar memberikan pengupahan yang lebih baik. Jadi gitu Pak, orang upah minimum sakmono kabeh tiga sakmono, bukan seperti itu mulanya. Hadirin sekalian, yang dibangun melalui dialog internal yang terbuka, hubungan industrial yang sehat, serta semangat tumbuh dan maju bersama antara perusahaan dan para pekerja. Hadirin, pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Tenaga Kerja berkomitmen untuk terus membuka ruang untuk berdialog dan berkomunikasi. Jadi di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang ini memfasilitasi jika ada kesalahpahaman, miskomunikasi, misunderstanding di antara pekerja dengan pengusaha. Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang punya ruang untuk diskusi dan membuka ruang untuk diskusi. Nanti akan dimediasikan di sana. Yang berikutnya adalah mendampingi perusahaan maupun para pekerja dalam persoalan ketenagakerjaan, serta menjaga agar iklim usaha di Kota Magelang tetap kondusif, adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Kami, pemerintah Kota Magelang, memastikan kondusivitas daerah supaya apa? Investor mau masuk, Bapak Ibu sekalian, dunia usaha bisa tumbuh dengan ideal normal, tanpa ada intervensi dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab atau masyarakat yang tentunya kurang memahami akan persoalan. Jadi pemerintah memastikan monggo buka usaha di Kota Magelang supaya iklim perekonomian, pertumbuhan perekonomian di Kota Magelang ini tumbuh dengan baik. Tentunya peluang lapangan pekerjaan bisa terbuka dengan luas dan pada akhirnya masyarakat bisa ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Kami ingin Kota Magelang tumbuh sebagai kota perdagangan dan jasa yang mendukung keberlangsungan dunia usaha, memberikan perlindungan dan kepastian yang manusiawi bagi para pekerja serta stabilitas secara sosial. Kata-kata manusiawi ini tentunya para pengusaha sudah paham Bapak Ibu sekalian. Seberapa pantasnya, seberapa dan lain sebagainya. Karena kalau kita menentukan upah minimum kota sekian rupiah, itu tentunya pertimbangannya kebutuhan perekonomian belanja keluarga itu menjadi indikator yang pasti masuk.
sehari itu orang itu berapa toh kebutuhannya, kebutuhan makan minum sehari itu berapa toh kebutuhannya tentang sanggupnya anaknya seberapa dan sebagainya. Memang harus dihitung secara matematika. Kadang-kadang saya juga bingung upah minimal bisa terjadi segitu itu. Tapi ya karena kebesaran dari wajah Gusti Allah itu cukup baik. Kadang-kadang nggak bisa gajinya oke, cukup, gajinya sedikit, kurang cukup, belum tentu. Ini rahasia Gusti Allah harus saya saja. Tapi tentunya kewajiban kita sebagai manusia, sebagai warga negara ini, aturan-aturan yang manusiawi ini perlu kita jalankan dengan penuh rasa kemanusiaan juga. Hadirin sekalian, mengakhiri sambutan ini saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, pengusaha dan pekerja, untuk menghormati kesepakatan yang telah dicapai bersama, melaksanakan UMK dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikut menjaga stabilitas Kota Magelang agar tetap nyaman, tertib dan kondusif. Kami juga membuka ruang-ruang diskusi untuk hal tersebut. Kami juga membuka peluang-peluang bagi investor untuk masuk ke Kota Magelang. Mau silakan. Mau bikin apa di sini silakan. Kafe, hotel, macam-macam. Ini kita terbuka sekali dan alhamdulillah investasi akhir-akhir ini, setahun terakhir ini di Kota Magelang lumayan bertumbuh dengan baik. Ini bisa kita rasakan dan tadi perekonomian di Kota Magelang mulai baik. Nah, ini harus kita sekali dengan baik karena ini semua saling berkaitan Bapak Ibu sekalian. Upah minimum di suatu daerah dengan daya beli masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi ini saling berkaitan. Ditambah inflasi kita. Sekarang inflasinya berapa? Tiga berapa? Ya? Oh itu 3, itu nasional. Kita 2,8. Artinya apa? Ini cukup bagus. Memang harus kita jaga. Inflasi terlalu rendah. Ini juga usaha malas-malasan. Tapi inflasi terlalu tinggi. Ini bahaya juga terhadap daya beli masyarakat. Ini harus kita jaga betul-betul. Jadi di kantor inflasi yang bisa menguntungkan antara masyarakat atau dunia dan dunia usaha ini harus terjaga. Saya rasa di angka 2,8, angka 2,286 ini untuk kota Magelang bagus. Saatnya untuk berinvestasi di Kota Magelang. Jadi sekalian, mari kita buktikan bahwa di Kota Magelang perbedaan kepentingan dapat dikelola melalui dialog dan komunikasi yang baik sehingga kebijakan publik dapat dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita diskusi itu cari solusi. Semua bisa didiskusikan rasa bengong. Bengong yang arti ini tidak ada artinya. Mari kita coba. Tadi itu di medsos itu ada. Wah ini kan kritik itu. Anda di mana? Mari kita persilakan. Ayo kita duduk bareng, kita diskusikan. Pasti ada solusinya. Jadi Gusti Allah itu mengenai masalah mesti orang jalan keluarnya. Saya yakin dan hakul tidak. Kalau cuma mengaku-ngaku itu akhirnya apa? Kontraproduktif. Jadi begitu pengpap neng orang selesai. Mari kita duduk bareng. Nah inilah budaya-budaya seperti ini yang harus kita kedepankan. Bukan budaya pengaku-ngaku, kritik, kalau idul tidak bawa barang orang gelem. Nah, itulah orang diarani yang tidak nanti dia kesinggung. Tapi nyatanya seperti itu.
Jadi budaya dialog, budaya diskusi adalah budaya masyarakat khususnya Kota Magelang dan budaya Republik ini adalah budaya diskusi untuk mencari solusi. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dengan memohon itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi hasil penghitungan upah minimum Kota Magelang tahun 2026 secara resmi saya akan dibuka. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang biasa sampaikan atas nama pemerintah Kota Magelang saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama-sama membangun Kota Magelang dengan sebaik-baiknya, tetap menjaga kepercayaan publik supaya kondusivitas di daerah khususnya di Kota Magelang bisa terjaga dengan baik. Kota kita tidak besar Bapak Ibu sekalian, 18,5 km persegi dengan 3 kecamatan, dengan 17 kelurahan, dengan 192 rukun warga, dengan 1030 rukun tetangga. Antara sing wedok karo sing lanang hampir imbang. Oke, sing wedok sithik. Nah, sing rondo karo sing duduk tak data. Nanti saya bocorkan. Kalau ada informasi janda atau sudah nanti bisa tercapit untuk apa itu mencari informasi. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama ini selalu dimudahkan dilancarkan oleh Gusti Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan makna dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan Kota Magelang yang kita cintai bersama. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sebelum rangkaian acara pembukaan sosialisasi dan acara selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi, namun sebelumnya berkenan yang terhormat Wali Kota Magelang untuk berfoto bersama Ketua Apindo. Baik, untuk yang pertama formil terlebih dahulu 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya menempatkan tangan mengunci 3, 2, 1. Cukup. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat menjalankan tugas yang selanjutnya. Saya ada rapat lagi. Saya lagi melihat wajah dokumen mesti. Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas secara ringkas ya. Kalau diperhatikan, pertama saya melihat kebijakan upah, lalu situasi ekonomi, dan nanti terakhir sosialisasi hasil Dewan Pengupah Daerah yang sudah disepakati oleh Ibu Kepala Dinas yang cantik ini gitu. Tepuk tangan buat Ibu. Biasanya laki-laki kalau ibu lagi ya gitu. Saya memahami apa yang dulu kita semua itu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selalu diberi kemudahan, sehat gitu ya. Mengapa? Karena sejak kita ini bangsa Indonesia itu dilihat dunia itu berpotensi menjadi negara besar, negara maju
dan memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar. Itu mimpi kita. Namun demikian, apa yang terjadi sekarang ini, situasi kita itu kalau nggak hati-hati kita bisa tergelincir. Saya nggak ngerti, kemarin secara pusat Apindo pusat itu sudah menghimbau kepada pemerintah dan asosiasi tenaga kerja, sudahlah, kalau seperti Pak Wali menyampaikan, sebenarnya yang di lembur itu enak korupsi dibanding demo, nggak ada hasilnya. Sekarang itu saatnya pengusaha dan karyawan itu kompak menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Ancamannya besar. Coba Bapak, Ibu-ibu sekalian di sini, ya. Kalau juga pintar, kita itu kena jebakan pinjaman, pinjol. Karyawan kita berapa kena pinjol? Buyung judul, ya loh. Nah ini harus kompak karena apa? Pengusaha dan karyawan itu harusnya satu bagian tubuh gitu. Kalau karyawan sakit, kita ikut sakit. Wong aku juga percaya di sini lebih banyak karyawan dibanding bos itu, benar dong. Tapi mewakili bos kan boleh jelaskan ke piye, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, coba saya hari ini tanggal 23 itu emas kita, emas antang, emas dunia itu naiknya tinggi banget. Dari sekarang tuh naik itu hampir 50.000 per gram. Sopo sih grogi emas? Memang boleh meh tuku kok larang, merah dituku sesuatu jadi 5 juta per gram. Itu emas itu saya Bapak Ibu sekalian, kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan buruh itu ditingkatkan ya. Sejak tahun 89 sebenarnya keputusan itu. Dulu pertama kali saya ketua Apindo itu tahun 89 itu saya sudah jadi ketua Apindo. Itu dulu hubungannya adalah bagaimana meningkatkan kebutuhan fisik minimum KFN. Dulu papan sandang papan. Itu ekonomi kita masih rendah sekali. Mungkin dolar itu masih tahun 89 itu masih sekitar 3.000-4.000. Krisis 2000, krisis 98 itu dari 2.100 ke 18.000. Kita ini sudah mengalami banyak krisis. Perusahaan itu tumbang dan tumbuh kembali, ya. Tahun 1978 itu ada devaluasi. Tahun 89 itu ada hitting ekonomi. Tahun 98 krisis moneter, tahun 2008 krisis properti, tahun 2019 itu krisis COVID, sekarang pun masuk krisis global. Tahun 2030 kita itu benar sekali. Tahun 2026 ini ancamannya kita itu adalah PHK massal. Ya, Bapak Ibu sekalian, apakah di negara lain sama? Sama. Di Singapura itu terjadi food and beverage ya, itu usaha kuliner itu setiap tahun itu tutupnya 3.000 sampai 4.000 gerai. Anda lihat di Magelang, kabeh sing duwe-duwe investasinya buka kafe ya lho. Kan layani wong kan enak kafe. Kafe itu kopi ning toko kafe, itu ngobrol ketebus kokjal luwih. Padahal itu tempat duduknya itu berjam-jam dikuasai. Buka laptop di situ, tuku kopi ning rego 18.000, ngobrol bertiga. Nek perlu gelas. Kita parkirnya keblak, tapi duitnya boten-boten. Ya, tantangannya berat. Sekarang orang punya garasi digawe kafe. Wah, sekarang tuh ada kafe Magelang apa aja. Ini tidak hanya di Magelang, di seluruh Indonesia. Jogja itu modal-modal yang besar masuk di pantai-pantai. Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 89 terus kemudian ada undang-undang cipta kerja, terus kemudian ditutup. Kita ini kenaikannya tahun PP
31 tahun 2023, terus kemudian tahun kemarin itu Pak Prabowo membuat keputusan menteri tingginya 6,5%, dan tahun ini Magelang juga akan naiknya 6,42, hampir sama dengan tahun lalu. Pertanyaannya, siapkah perusahaan kita menghadapi kenaikan upah ini? Jadi nanti tolong disampaikan bahwa upah yang kita atau angka yang diajukan oleh Dewan Pengupahan Daerah kepada Gubernur itu menjadi dari 2.221 ke 2.429.85, 2.429.285, tolong dicatat, dari 2.281.230 ke 2.429.285 rupiah. Artinya ini meningkat 6,49%, 6,5. Bapak Ibu sekalian, ini akan memberatkan pengusaha pasti, ya. Karena apa? Kita ini perusahaan juga terkena misalnya BPJS Ketenagakerjaan, bayari tapera, bayari JHT. Kayak nek ono kenaikan BPJS Ketenagakerjaan langsung motornya mendeli, terus uyak-uyak, ini angkanya sekian. Oh, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan juga begitu, Pak. Langsung gonmu piro iki wis langsung gitu. Memang BPJS ini nek nagih yo kejem, tapi nek melayani rada suwe ya. Moga-moga kritik wis sesuk melayani JHT sing pensiun. Saya besok mau nyoba, umur saya 64. Ini tunjangan hari tua saya itu saya masih punya di Ketenagakerjaan. Belum, tak cukup. Aku 65 wis wajar, kok JHT ya. Nah, kok suwi pola, suwi tak seneng. Tapi kemarin peraturan JHT itu boleh diambil. Itu kalau umurnya berapa Pak minimal? 56. Nah, dia ada yang umurnya di atas 56, butuh kepepet jibuan. Nutup utang dibanding judul. Bapak Ibu sekalian, moga-moga ini bisa diterima dengan baik, dan saya juga katakan ini pemerintah ini kan mepet. Wis Desember akhir kok keputusannya baru sekarang. Karena bosnya Anda atau Anda bos itu mikir tahun depan itu pengeluarannya ongkos karyawan itu berapa. Saya titip pesan begini ya. Situasi tahun 2026 itu bisa krisis, maka mulai dari sekarang itu perencanaan bisnis pengeluaran harus dirancang dengan baik, ya. Satu contoh, kalau kalian individu, saya kajian mulai besok rasa tuku sepatu larang, klambi mahal, nongkrong di kafe mahal, nggak usah. Nek perlu efisiensi, ya, karena saya tahu nek misalnya pinter-pinter ya biasa menunggu kafe sing larang tukune menyetek ngono. Jadi pengeluaran harus diatur, ya. Anda nggak apa-apa belanja barang yang mahal, nggak apa-apa. Nek bisa belinya beli emas, ya. Sekarang memang emas ini kayak jadi bahan perbincangan. Tapi meh tuku ragu-ragu tiap dino munggah. Jadi ya wis nek ora iso teko kowe pengen duwe emas teko mlebu tuku HK nyawang wae. Nek perlu difoto. Difoto template omah aku tuku itu. Gitu caranya menyenangkan hati besok itu dengan situasi susah. Ini penting karena tingkat produktivitas itu diharapkan bisa meningkat dengan beban kenaikan 6,5% kabut. Saya hanya pesan ya pada pengusaha, nanti tolong sampaikan
sosialisasi ini sangat penting ya. Saya pun dulu waktu COVID rumah sakit Lestari itu tidak PHK satupun, tapi gajinya pantai, bonus hilang, tunjangan tetap hilang, gaji pokoknya tak 25% mau asal dari PHK. Dan itu saya pun tombol sebulan 200 juta tak lakoni. Ternyata Tuhan baik, susahnya dulu dikembalikan sekarang. Amin. Nah gitu. Moga-moga bos-bos Anda atau Anda sendiri jadi orang baik sehingga bisa membuat kesepakatan, jaminan keadilan dan jaminan kemanusiaan bahwa saya menggaji Anda itu kerjanya baik. Tanpa itu 2026 perusahaan Anda kolaps. Yang titik menjadi kolaps itu ya, itu memang padat karya ya, saingannya berat tekstil gitu ya. Tapi alhamdulillah di Magelang itu ada perusahaan tekstil. Tapi perusahaan tahu, perusahaan tempe, toko retail kayak Pak itu Gardena itu juga saingannya berat. Sebelahnya orang mall, ya toh, mau mendasih Matahari, sing duwe Putri Asri, wah kuwi hotel Bayaman ono, ning alun-alun ono. Ada sing mau jenenge Putri Asri, Om Salis juga begitu. Sekarang eranya era persaingan, sehingga Anda harus punya insting bisnis yang kuat ya. Lalu bisnis apa yang paling terancam tahun 2026? Nah ini karena beban ininya mah. Saya tadi pengen ngomong sama Pak Wali, Pak, situasi sekarang itu susah. Iso dinas-dinas itu aja kecem-kecem aman ya. Misalnya PU ada SLF gitu ya, surat layak fungsi bangunan. Aku rumah sakit Lestari wis 48 tahun kok nggalu SLF, padahal SLF-nya itu hanya selembar kertas ini. Tapi penggawe dengan konsultan biayanya berapa? 80 juta sampai 150 juta. Kalau kita wis gaji wali kota, wis gaji dinas, iso gawe gratis gitu ya. Bener, opo-opo bayar. BPJS ketenaga kerjaan mencicil. Kita mumet-mumet tagih. BPJS kesehatan itu kecil, bawa jaksa. Bawa sakit lah. Ya, ngono lho. Wong kemarin saja kita ini rumah sakit itu sudah penuh, RS itu penuh. Kalau kita ada bencana alam Merapi misalnya, itu sih orang BPJS kesehatan yang nggak bayar, itu kayak solo di rumah sakit. Padahal kemarin kebijakannya sudah diputihkan supaya berlaku di 2026 yang tidak bayar itu bisa berlaku. Moga-moga nyampe ke kota kita ya. Sopo ngerti BPJS ketenaga kerjaan sing wingi nunggak diputihke. Nah ini waktu keuangan gue bikinannya PBB diputihke sing bayar. Pajak kendaraan sing tahu bayar dibanding nunggak diputihke. Iki tak usulke BPJS ketenaga kerjaan sing bayar sing diputihke. Kesehatan. Ya aku udah tadi pimpinan yang nanti. Nah aku komandan anak gue putih supaya orang itu senang dan duitnya masuk Pak. Kalau enggak coba STNK itu gue telah 3 tahun kan terbayar. Alah sisa di blok E kan kita ini memiliki pemerintah yang pintar ya rakyat ya. Tapi pemerintah yang pintar memiliki rakyat ya. Jadi kita lihat Ngomong kaya yang aku miskin, orang pantas itu miskin yo jalur. Tapi banget memang orang-orang seperti itu kok nggak punya malu gitu. Saya pun yang tadi ya pengusaha naik tuku yang pertama, saya nggak pernah beli pertalite. Malu aku ngambil itu tuku pertalite. Nah so pengusaha saya himbau semua juga pakai pertalite sesuai gitu. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu dihadapi nanti ini ada tanya jawab sampai jam 11 kita sepakat tutup ya jam 11 ya 10 menit.
Saya mengharapkan dengan sosialisasi ini Anda harus membuka komunikasi yang baik terhadap seluruh komponen perusahaan, dari bosnya, manajer, kemudian karyawan, supaya tidak ada kasak kusuk ya. Terus kemudian dengan BPJS Ketenagakerjaan ya bayar sesuai nanti kenaikan. Tetapi saya juga mohon BPJS Ketenagakerjaan nek di jalur JHT ya teko dilayani cepat, ora sah dinyar-nyar gitu ya Pak ya, supaya kemudian BPS ini moga kita kemarin merumuskan ini Pak, itu dari BPS itu kurang canggih ya, kita pakai Solo ya, inflasi sama pertumbuhan ekonomi kita itu pertumbuhan ekonomi itu angkanya 6 loh Pak. Kabupaten Semarang aja 5, lalu Boyolali di Batu Timur itu juga 5, negara Indonesia 5,2, Magelang kok bisa 6, coba Anda yang malam lagi tenani, Magelang ini coba nih, tapi opornya so jadi makanya kenaikan kita cukup tinggi karena di seluruh Jawa Tengah itu pertumbuhannya hanya 4,9 sampai 5,3, tapi Magelang itu pertumbuhannya cuma 6. Emangnya Magelang makmur? Ya udah mau mentok. Wong patung saya sepi berangkat banget. Apa sepi coba? Paling rame ini Artos Mall. Kenapa? Ngadem, akeh rohani. Rombongan jalan-jalan tapi ratuku. Era rohana, rombongan hanya nanya-nanya. Jejak naik bulanan cilik, kuman yuk di atas yuk. Pakai tuku seperti loro tapi kan bocah wis seneng mayor. Asing lagi sopo, asing bulanan. Itu AC-nya kerja keras karena akan menensone kan panas AC-nya. Nanti mau alun-alun dia mau buka bedek timbul wong sing biasa lerek alun-alun tukang mumpung metu maneh tuku kucingan. Ada pinter kamu sih usaha ketoknya kebang oleh tapi duitnya muter-muter. Padahal gaji pegawai alun-alun besok mahal ya kan? Anda pinter, aku ya percaya kalian itu sekarang cerdas. Makanya saya menghimbau kepada perusahaan supaya dengan karyawan komunikasinya diperbaiki. Setuju? Ya, baik. Saya kira saya ingin menutup bahwa sosialisasi ini tolong disampaikan kepada pengusaha atau Anda perancang bisnis plannya, hati-hati. Anda harus kompak dan memahami ancaman bisnis tahun 2026. Apa itu? Sektor-sektor yang kena AI ya, seperti percetakan, lalu koran gitu ya, lalu radio, terus kemudian desain grafis, terus kemudian perancang gitu. Tetapi naik kuliner persaingannya karena saingan yang terlalu banyak. Tolong ada dispesifikasi produk sesuai perkembangan zaman supaya Anda tetap bisa survive dan bisa mencapai kesehatan perusahaan dengan baik tanpa memakan deposit ya. Terus kemudian saya titip pesan seperti Pak Wali, kalau kesejahteraan meningkat itu harus hati-hati. Jadi kalian juga mulai memperhatikan seluruh staf karyawan jangan kena pinjol. Ya itu yang pusing. Nah dulu orang SDSP, betulan, cuci. Sekarang yang membuat rusak perusahaan itu judul. Karena apa? Pasti kinerjanya jelek, tingkat produktivitasnya rendah. Karena kakean utang dan semuanya ya. Kalau bisa di seluruh perusahaan itu punya koperasi
Jadi supaya tidak pinjam ke Glecek. Ya, saya di Lestari punya koperasi. Jadi setiap karyawan tuh senang pengen bangun rumah utang 1 juta gitu. Saya juga tak layani. Jadi enak, nggak ilegal. Ya, orang iso ngangsur ya ora apa-apa, sesuk maneh gitu. Jadi lebih enak. Nek kowe ning bank, ampun susah lah susah, sepi lah sepi, kowe kudu bayar gitu. Lalu yang ketiga, karyawan jangan mudah kena pinjaman kredit motor yang enteng itu, DP 0% dan lain sebagainya. Itu nanti akan meningkatkan produktivitas karena dia pusing. Ya, kalau bisa sesuai kemampuan. Jadi kita mau sekarang harus merawat perusahaan itu tidak hanya faktor produksi, tetapi faktor psikologinya harus mulai ya. Saya juga mengharapkan Pak Wali Kota Magelang itu meningkat, itu indeks kebahagiaan warganya meningkat. Padahal situasi dunia sekarang sedang kacau. Coba kalau Cina perang sama Jepang gitu ya, Kak Kiro masih jadi 5.000. Coba Anda lihat sekarang itu apa yang nggak naik? Beras naik, betul? Lombok mahal, betul? Sayuran pun mahal. Jadi Anda kalau meningkat 148.000 itu artinya betul. Munggah Senin ini dicak ini susut. Anda gaji 3 juta tetap habis, tapi di Jakarta gaji 6 juta juga habis karena ongkos transportnya saja sudah 2,5 juta dari Bekasi ke pusat kota. Jadi masih beruntung orang Magelang, pertumbuhannya tinggi, reportnya tidak terlalu, nggak ada demo, nggak ada kerusuhan, nggak ada apa-apa. Harus membuat syukur alhamdulillah. Saya kira cukup sekian, Ibu, cukup ya. Udah 5 menit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Apindo, ada 10 menit, barangkali ada yang ingin sharing, diskusi, monggo, kita ada waktu 10 menit mungkin. Ada? Cukup? Monggo Ibu. Sudah cukup ya Bapak. Kami apa yang sudah disampaikan Bapak Wali Kota dan Pak Edi selaku Ketua Apindo bisa diterima Bapak Ibu sekalian. Nanti monggo kalau ada yang ingin diskusi lebih lanjut bisa ke kantor Dinas Tenaga Kerja. Di sana ada rekan-rekan kami dari bidang hubungan industrial juga akan membantu Bapak Ibu sekalian. Karena tidak ada kemungkinan ini istilahnya kita masih menunggu penetapan dari gubernur yang besok tanggal 24 baru akan ditetapkan bersama-sama. Nah, mungkin informasi awal yang bisa kami berikan pada pagi hari ini, saya yakin Bapak Ibu ini sebagai pengusaha maupun perwakilan dari perusahaan mestinya juga berhitung ya, time is money, apalagi ini di akhir tahun, di saat harus menghitung laporan akhir tahun ataupun mempersiapkan akhir tahun, tentunya banyak kegiatan agenda Bapak Ibu yang tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Nah, kami tadi juga sudah meminta waktu Bapak Ibu cukup lama ya untuk menunggu. Kami mohon maaf sebelumnya, barangkali tidak bisa diskusi lama-lama di sini. Tidak apa-apa, nanti di lain kesempatan kita lanjutkan atau bisa secara langsung dengan kami dan rekan-rekan di Dinas Tenaga Kerja. Saya rasa cukup semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Edi Sutrisno selaku Ketua Apindo Kota Magelang sekaligus anggota Dewan Pengupahan Kota Magelang yang kemarin telah bersama-sama dengan anggota Dewan Apindo yang lain termasuk dari Asosiasi Pekerja dan juga dari Universitas dari Magelang, dari akademisi dan juga dari Kesbangpol Linmas serta rekan-rekan kami dari Dinas Tenaga Kerja yang telah merumuskan perhitungan UMK Kota Magelang. Harapan kami nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Magelang. Bapak Ibu sekalian, kondisi selalu
kondusif, Bapak Ibu sehat semua dan usahanya semakin maju, sukses dan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin dari kami saya cukupkan sekian atas perhatian kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyelenggaraan acara pagi sampai siang hari ini kami ada kekurangannya. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur. Matur si Masri napa? Ah nika Masri nika. Undangke napa?
Kursi yang masih kosong yang berada di depan. Mohon monggo yang di belakang mungkin bisa maju menempati kursi kosong yang berada di depan. hasil itu fisiknya kan fisiknya sama yang
Sosialisasi hasil penghitungan upah minimum Kota Magelang tahun 2026 oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Selasa 23 Desember 2025.